I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh Lord, I lift your name on Shalom adik-adik semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Yeay, haleluya. Kita hari ini semua sudah siap ya untuk beribadah bersama-sama. Yes, haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Biar lebih semangat ya kamu panggil semuanya. Siap semuanya? Rockets. Aku anak raja, segala raja. Wow, yeah. Rockets, ceria, setia, dan taat. Haleluya. Yes, kalau percaya semuanya sudah pada semangat ya, sudah bangkit, sudah pada mandi harum-harum, wangi-wangi semuanya, sudah siap untuk beribadah hari ini. Untuk memulai ibadah kita hari ini, kita akan angkat pujian bersama. Mari kita katakan, Yesusku panggil, Yesusku undang. Mari kita undang Yesus untuk hadir di rumah kita. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Ya memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, memimpin,
kuduskan semua dosaku. Haleluya, mari semuanya persiapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur Bapa untuk kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kami panggil Engkau, kami undang Engkau Tuhan untuk bersama-sama saat ini beribadah ya Tuhan di rumah kami. Kami undang Engkau Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu Bapa untuk datang ke hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memulai ibadah pada hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan Kau kuduskan, Kau sucikan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yes, kita akan angkat pujian kembali. Kita katakan bahwa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus itu ada kemenangan. Semua iblis akan dikalahkan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita katakan sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan ada apa? Ada kemenangan. Yes, dalam nama Yesus. Sekali lagi kita angkat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dengan yakin dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi kita katakan ada kemenangan. Ada kemenangan. Sekali lagi ada kemenangan. Ada Kemenangan. Haleluya. Yes, semuanya masih semangat ya. Haleluya. Haleluya. Ya, kakak mau kasih pengumuman sedikit. Ya, untuk yang adik-adik yang sudah tahu bahwa kita akan ada komsel ya semuanya. Untuk bagi yang belum ikutan boleh hubungi kakak-kakak di sini. Kakak mau mengingatkan bahwa kita ada komsel untuk anak kelas kecil itu di hari Kamis. Untuk anak-anak kelas kecil, bagi yang belum ikutan boleh langsung hubungi kakak-kakak pembinanya di sini untuk ikutan komsel kita bersama-sama di hari Kamis. Dan untuk anak-anak kelas tengah kita, kelas tengah dan kelas besar itu di hari Jumat. Nanti bagi yang belum tahu nih kapan jamnya, nanti bisa langsung hubungi kakak-kakak pembina di sini. Bagi yang belum pernah ikut ataupun yang bingung jamnya jam berapa, nanti bisa langsung hubungi ke kita. Jadi kita bisa bersama-sama untuk komsel, berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Semuanya semangat ya untuk komsel bareng. Dan untuk bagi yang kangen juga nih sama teman-temannya, udah lama gak ketemu, nanti kita bisa lihat wajahnya masing-masing untuk saat ini apa kabarnya. Haleluya, haleluya ya. Kakak juga mau mengingatkan untuk video kesaksian Natal kita, nanti bisa langsung dikirimkan juga ke kakak-kakak pembina di sini. Jadi bisa yang sudah hafal, yang sudah rekaman, nanti bisa langsung dikumpulkan mungkin ada yang di grup atau mungkin ada yang punya nomor kakak pembinanya, bisa langsung di-share sehingga kita bisa kumpulkan bersama, nanti akan kita tayangkan kembali. Haleluya. Yes, semuanya semangat ya untuk mengumpulkan juga video-videonya. Oke, kita akan lanjut kembali ibadah hari ini.
kita akan angkat pujian kembali supaya lebih bersemangat. Kita akan katakan bahwa bila roh Allah ada di dalamku, semuanya siap menari ya. Haleluya, yes. Haleluya, anak-anak Enoki siap menari semuanya? Amin, haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Yes. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ya, ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi, bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. ya, semuanya pakai gerakannya ya. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Kan menari, Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari, seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. yes. Yes, haleluya. Kita akan masuk ke firman Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa semuanya sudah siapkan untuk Alkitab. Mungkin ada yang buku catatannya untuk catat untuk firman Tuhan kita hari ini. Haleluya. Sebelum itu mari kita angkat pujian kembali. Mari kita katakan bahwa Tuhan yang telah memilih kita. Mari kita sama-sama katakan bahwa Kau Tuhan yang telah memilihku, bahkan menyebutku kesayanganmu. Haleluya. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku, yes, Bapa, sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan denganmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, haleluya, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kau telah memilihku Bapa. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Tuhan yang menjadikan, Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu,
dan ku Ku mau mengenalmu. Ku mau mengenalmu, Yes. berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Mari kita angkat penyembahan kita. Yes. Oh Tuhan, terima kasih. Yes. Mari kita ucapkan ucapan syukur kita. Aku mengenalmu Bapa. Ini kami Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Yes, Papa. Yes, Papa. Hallelujah. 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 Kita katakan, ku mau mengenalmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku dan ku kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Yes, haleluya, 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 haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yes, haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan penyembahan kami sebagai anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa atas kami. Kau bahkan yang telah memilih kami, menyebut kami kesayangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tak pandang fisik, Kau tak pandang bulu, Kau tak pandang umur, tapi kami percaya kami anak-anak Hero Kids ya Tuhan. Walau kami kecil Tuhan, walau orang-orang melihat kami masih anak-anak, tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang telah memilih kami. Haleluya Yesus, bahwa Engkau Tuhan yang menyebut kami kesayangan-Mu Bapa. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan kami, Engkau Bapa kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami ingin selalu untuk berjalan di dekat-Mu Tuhan. Kami ingin selalu ya Tuhan berdampingan dengan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah pujian, ucapan syukur kami, penyembahan kami ya Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, haleluya. Hari ini tadi luar biasa banget. Siapa di sini yang menjadi kesayangannya Tuhan kita? Yesus ya. Angkat tangan dulu dong. Kak Indah juga mau jadi kesayangannya Tuhan. Nah, kesayangan Tuhan tentunya tidak gampang. Kesayangan Tuhan walaupun kalian masih kecil, tapi kalau jadi kesayangan tuh pasti Tuhan akan kasih semua. Apa yang kamu mau? Biasanya ya. Nah, hari ini Kak Indah mau ajakin adik-adik. Anak-anak Hero Kids adalah anak-anak yang dibilang masih anak-anak ya.
Hari ini Kak Indah mau ajakin judulnya The Little Kid versus Giant. Nah, Little Kid itu adalah kita, anak-anak Ero Kid ya. Giant itu, apa sih giant? Itu adalah raksasa ya. Yuk kita mau lihat, Kak Indah ini belajar membahas tentang seorang anak melawan raksasa ya. Dari 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37 nanti akan kita baca ya. Nah, siapakah little kid ini? Ya. Apakah anak kelas kecil, apakah kelas tengah ataukah kelas besar? Ya. Kak Indah satu tokoh. Kenapa Kak Indah ambil anak ini? Karena kemarin tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Lalu nanti 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Nah, Kak Indah mau anak-anak Ero Kid menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Yang dapat mengalahkan raksasa-raksasa. Hari ini Kak Indah mau cerita tentang little kid-nya itu adalah depannya D, belakangnya D. 4 huruf, siapa dia? Ya, Daud. Kenapa Kak Indah tampilkan Daud? Ya, dia karena dia anak-anak. Ya, dia masih muda, parasnya elok. Kesukaan dia apa? Kita lihat, wah, di gambar yang pertama ini dia suka sekali. Wah, di tangannya ada apa itu? Wah, dia suka sekali memuji Tuhan. Ya, Daud dari kecil dia suka sekali di padang belantara. Apa yang dikerjakan Daud? Mengembalakan domba. Dombanya tidak hanya satu, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada beberapa yang kelihatan, ini ada beberapa di belakang Daud itu juga ada. Ya, tidak sedikit. Susah nggak anak kecil itu menggembalakan? Ya. Dan kalau menggembalakan di padang belantara, di tanah rumput yang banyak, itu banyak pohon-pohon besar. Di situ itu pasti juga ada binatang buas. Ya. Sama seperti Daud waktu mengembalakan, tiba-tiba ada satu binatang buas. Dia sudah mengendap-endap mau menangkap domba. Wah, enak nih. Sedang dia mengendap-endap. Binatang ini suka mencium. Wah, ada bau binatang buas. Waduh, wah udah ketakutan. Si dombanya ini pasti kan Daudnya, apa yang dilakukan Daud? Wah, begitu kesayangannya, domba-domba ini adalah kesayangannya Daud. Begitu singa datang, si Daud segera lihat apa yang dilakukan Daud. Ditarik ini janggutnya si singa ini. Ditarik, dibanting. Dan apa yang dilakukan Daud ini walaupun dia muda, sudah dibanting diapain lagi coba? Wah, diinjek. Singanya diinjek. Hebat ya, luar biasa sekali. Musuhnya itu dia masih muda loh, anak-anak. Tapi dia sudah berani ya, dilawannya singa yang pasti wah ya. Dia udah mau makan domba berarti dia kondisi dia lapar. Apakah hanya singa saja? Ternyata Daud juga pernah melawan. Wah, ini binatang ini dia lebih ganas daripada singa tadi. Lebih buas daripada singa ini. Ya, wah, apakah itu? Beruang. Dia lebih besar, lebih ganas, lebih wah, luar biasa ya. Dia begitu
menakutkan. Kak Indah pasti kalau ketemu beruang, wah, takut sekali ya. Takut sekali karena beruang itu menakutkan. Dan apakah yang dilakukan Daud? Sama seperti singa tadi. Begitu singanya tadi dibunuh, begitu juga beruangnya dibunuh oleh tangannya Daud loh. Padahal Daud senjatanya cuma satu, ketapel. Ya, luar biasa ya. Walaupun senjatanya sederhana, bukan pistol, bukan tombak, bukan pedang, tetapi hanya ketapel. Dia ya Daud. Apa yang dilakukan Daud? Ternyata setelah Daud di padang belantara, dia sudah melakukan, melawan singa, melawan beruang. Nah, Daud disuruh oleh papanya menjenguk kakaknya. Ayo kirimin kakakmu nih. Sudah hampir udah sebulan lebih nih. Udah mau Daud kirim makanan ke kakakmu yang sedang bertempur. Ya, Daud begitu melihat musuhnya si Goliat tadi yang menghina. Daud datang ke kepala pasukan. Saya mau melawan Goliat itu, dia kurang ajar, dia menghina kita. Oh, Daud menghadap ke Raja Saul. Kamu mau melawan Goliat itu, kamu kan gak punya senjata. Coba aku mau melawan Goliat itu. Daud dipakein baju perang. Dan apakah Daud bergerak? Ternyata bajunya itu kebesaran ya. Dia gak bisa, topinya kegedean, pedangnya juga kepanjangan. Daud mau jalan, gak bisa ya. Karena Daud bukan prajurit. Tapi Daud bilang, saya gak mau pakai ini. Kamu mau pakai apa? Aku mau pakai senjata yang dari Tuhan. Wah, cepat-cepat Daud lepaskan itu pakaiannya, dia cepat-cepat, aku pokoknya mau itu membunuh si Goliat yang menghina bangsa Israel. Cepat-cepat Daud lepas, dia lalu berlari menghampiri, dia cepat-cepat menghampiri Goliat tadi, ya. Daud gak takut, dia di tangannya ada umban, ya. Diambilnya, dia lari sambil lari, dia mendekat, bukan dari jauh. Dia mendekat, dia katakan sama Daud apa? Engkau datang dengan pedang, tetapi aku datang dengan firman, dengan nama Tuhan. Diputer-puter-puter. Waktu mau muter tadi Daud bilang dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi adik-adik? Langsung begitu tepat ke dahinya. Dan ajaibnya apa? Langsung Goliatnya tumbang, jatuh. Dan Daud apakah setelah Goliat jatuh Daud pergi aja? Enggak. Langsung dia ambil pedangnya Goliat tadi, langsung dia kepalanya Goliat langsung ditebang. Langsung kepalanya ya. Kenapa? Biar langsung mati. Karena kalau enggak mati nanti orang masih menghina Daud ya. Nah, adik-adik, kenapa sih? Bagaimana sih Allah itu melatih Daud yang kecil, yang bukan perawakannya besar, perawakannya Daud itu hanya kayak anak-anak kelas besar kali ya itu ya.
dia badannya tidak kekar, badannya biasa aja. Ternyata Tuhan sudah melatih Allah. Dengan cara apa? Wah, dia setiap hari itu Daud waktu dia mengembalakan domba, yang dihadapin Daud di lapangan, di padang rumput, itu bukan hal yang enak. Daud itu menghadapi binatang buas, ya kan? Ada singa, ada mungkin harimau atau binatang serigala, bahkan beruang yang besar pun Daud kalahkan. Kecil buat Daud, ya. Luar biasa sekali. Ya. Apakah ada orang mencatat, wah Daud hari ini mengalahkan singa, dicatat enggak? Enggak, orang enggak lihat Daud bagaimana Daud di padang belantara itu Daud menghajar singa, menghajar binatang buas, menghajar beruang yang sungguh-sungguh besar itu. Gak ada yang lihat. Daud mau karena Daud sayang sama domba-dombanya. Ya. Lalu waktu Daud melawan Goliat. Waktu Daud dengan cara apa? Waktu dia melawan Goliat itu kan cuma dengan ketapel dan batu kali. Tidak pakai senjata tajam. Kalau tadi prajurit Israel tadi kan, wah mereka membawa senjata, membawa tamengnya itu ya, perisainya, wah membawa pakai baju zirah, ketopongnya dipakai. Daud gak perlu pakai itu, berat. Ya karena dia kecil badannya, dia berat ya. Yuk kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37 itu. Daud bilang apa? Waktu itu sama si Saul tadi bilang, di situ hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba, ya kan? Biasanya, jadi kalau udah biasa, gak takut dia melawan kayak gitu ya. Nah, lalu apa lagi? Tadi Tuhan mengajar melatih Daud tadi ya. Apa yang Kak Indah sampaikan ya di sini? Bagaimana anak-anak Erokid? Bagaimana caranya supaya kita seperti Daud? Kalau Daud tadi dia begitu suka sekali dia main alat musik ya tadi. Sambil kalau main alat musik biasanya mulutnya nyanyi. Kayak Bianca main keyboard, main piano, les piano pasti mulutnya sambil nyanyi kan. Twinkle, twinkle, little star. Seperti itu. Nggak mungkin kita main alat musik mulutnya diem. Ya enggak. Daud suka sekali. Dan Daud itu kalau mau belajar sesuatu, kalau mau bisa main musik kan harus belajar dulu. Bianca dulu belajar juga ya Bi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Belajar dari awal. Sama caranya agar seperti Daud. Daud itu apa? Setia dalam perkara kecil. Setia dalam perkara kecil yang Tuhan percayakan sama kita. Ya. Kalau pengen pintar, ya pengen pintar, apa yang harus kamu lakukan? Pengen di sekolah nomor 1, pasti kamu harus rajin belajar. Ya, rajin belajar. Nah itu berarti apakah rajin belajar? Ih besok ulangan, hari ini aku mau belajar sampai jam 2. Karena besok ulangan biar gak hilang. Ya, salah. Berarti yang harus kita lakukan setiap hari belajar. Ya, setiap hari ada waktu belajar. Jangan main handphone, jangan main gadget. Buka buku belajar. Ya, itu latihan kalau mau jadi pintar. Apalagi ya, kalau mau jadi juara di bidang olahraga. Seorang atlet, pemain sepak bola,
dia tidak hanya di lapangan, wah hebat. Siapa pemain sepak bola kalian? Apakah dia sebelum bertanding itu gimana dia? Latihan, dia akan melakukan peregangan, lari keliling lapangan berapa kali. Terus gini, wah banyak sekali yang harus dilakukan oleh olahragawan. Biar apa? Biar dia waktu dia bertanding, dia bisa menang. Dia bisa melawan banyak peserta lain. Semua atlet, atlet apapun, mau panahan, mau apapun, dia melatih. Ya, sama Daud tadi perkara kecilnya apa? Oh setiap hari Daud melakukan tadi sambil main gitar dia memuji Tuhan ya. Memuji Tuhan. Lalu apalagi? Ternyata dari hal-hal kecil Daud melawan singa tadi. Itu latihan, dia setia dalam perkara kecil. Dan Daud melatih kepercayaannya pada Tuhan ya. Melatih kepercayaannya dilakukan, latih. Oh tiap hari dengan cara apa? Kita nggak bisa main musik nih Kak Indah. Dengan memuji Tuhan. Oh nggak bisa main musik nggak apa-apa, aku memuji Tuhan deh. Suaraku nggak bagus Kak Indah. Tuhan nggak lihat suara kamu. Tuhan melihat hati kamu. Sungguh-sungguh nggak? Ya. Terus apa lagi? Membaca Alkitab, buka Alkitab, baca. Dan satu hal berdoa. Ya, di Mazmur 42 ayat 6 ya, Mazmur 42 tadi ya dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Daud melatih kepercayaannya pada Tuhan dengan selalu bersyukur sama Tuhan, dengan berharap pada Tuhan. Jadi adik-adik, kalau kita mengalami hal-hal seperti tadi, mengalami masalah, Kak Indah mau tanya, apakah kamu pernah berlatih? Apakah kamu rajin dalam latihanmu? Kak Indah aku nggak bisa, aku nggak bisa membaca. Kalau tidak bisa membaca, latihan. Kembali lagi dari awal, kayak anak TK juga babi bu bebo. Tetapi sering, dan nanti kalian akan lihat, yang tadinya tidak bisa, kamu wah dengan membaca, oh lihat film yang ada teksnya, ikutin. Aku nggak bisa bahasa Inggris, dengarkan lagu bahasa Inggris. Oh ceritanya, oh begini ya, oh bagaimana mengucapkannya, latihan. Kak nggak ada yang bantu aku. Kalian punya handphone, biasanya daripada boleh buka YouTube yang untuk belajar. Nggak usah buat nonton yang lain-lain. Belajar. Kak Indah yakin kalian akan menuai hasilnya. Kalian akan seperti Daud yang luar biasa. Kecil. Karena di sini sudah setiap hari belajar. Ya. Setiap hari latihan. Dan kalau aku nggak bisa berhitung nih Kak. Kak Indah dulu juga nggak bisa. Kak Indah belajar sempoa. Dengan cara apa? Satu-satu. 1, 2, 3, 4. Oh turun lagi 5, 6, 7. Belajar dari awal. Belajar. Kak Indah belajar sempoa. Akhirnya belajar. Nah kalau sudah belajar seperti itu. Lama-lama otak kita kan biasa berhitung. Oh 6 kali 7 udah gampang. Kecil ya. Kita karena setiap hari. Setiap Kak Indah ingat
Wah iya langsung belajar. Tangannya akan otomatis kalau belajar sempoa begini ya. Nah seperti itu. Bagaimana dengan latihan-latihan kita dalam hidup kita? Apakah anak-anak langsung, aduh nggak bisa Kak, nggak mau deh. Disuruh nyanyi, nggak mau suaraku nggak bagus. Kalian nggak akan jadi pemenang. Kalian nggak akan bisa jadi pahlawan kalau seperti itu. Diketawain sama iblis. Sama Goliat tadi kan Goliat sudah mentertawakan bangsa Israel, prajurit Israel. Sudah 40 hari loh mereka tuh gak ada yang berani melawan Goliat yang besar itu. Wah mereka udah ketakutan. Ya. Kelamaan prajurit Israel tadi, tentara Israel. Tetapi Daud datang, begitu Daud datang dilihatnya, loh dia kok menghina bangsanya Tuhan. Wah Daud saat itu juga maju berperang. Ya, sama adik-adik kita anak Tuhan, jangan kelamaan kita takut, jangan kelamaan kita enggak mau Kak, enggak mau berlatih, enggak mau belajar. Aduh males Kak, jangan kelamaan nanti kalian yang rugi. Enggak naik kelas itu enggak enak loh, ya udah menghabiskan uang banyak, menghabiskan waktu, ya. Umur kita bertambah, tapi enggak naik. Hari ini kita belajar bertobat. Kalau mau jadi pahlawannya Tuhan, kita berubah. Tadi, memuji Tuhan, membaca Alkitab, berdoa. Setia dalam perkara kecil. Ya, kalau disuruh orang tua, ya lakukan. Enggak usah, ya enggak mau. Ya, lakukan. Dan apa yang terjadi nanti kamu? Akan melihat hasil yang kamu peroleh. Ya, kita melatih tubuh, jiwa dan roh kita melawan Goliat-Goliat yang besar. Apa Goliat yang ada di depan kalian? Ketakutan, kemalasan, gak percaya diri. Aku kan gak cantik, aku kan orang miskin. Kak Indah dulu merasa gak percaya diri. Kak Indah dulu pemalu. Aduh kalau di depan kelas, aduh gimana ya. Itu dulu. Tapi sekarang karena Kak Indah punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, kita kalahkan. Kita mau kalahkan Goliat-Goliat tersebut. Kita kalahkan hal-hal yang menghalangi kita untuk maju. Ya, jangan mau, jangan seperti tentara Israel kelamaan 40 hari nggak ngapa-ngapain. Begitu Goliat, hahaha tentara Israel kalian mana yang berani? Ngejek loh, diejek. Iblis akan ngejek kita kalau kita tetap takut. Ya, tetap aduh malu Kak, aku nggak bisa baca. Saat ini Tuhan mau anak-anak Erokid menjadi anak yang luar biasa. Anak yang pahlawan. Kalian siap menjadi pahlawan? Jangan malu, jangan takut ya. Kita mau nyanyikan, kita katakan, aku percaya Tuhan kita tuh dahsyat. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Ya, kita katakan aku percaya Tuhan. Kita mau apapun masalah kita, apapun keadaanmu. Apapun yang terjadi di rumah kalian, apa yang terjadi dengan papa mama kalian, anak-anak Erokid, kalianlah pahlawan-pahlawan dalam keluarga. Kalian yang bisa, yang mampu melakukan hal yang luar biasa dengan setia kepada Tuhan, dengan setia dan setia. Kita latih kepercayaan kita. Kita mau? Siapa mau? Ya kita mau nyanyikan. Haleluya Tuhan. Kita mau percaya Tuhan kita tuh Tuhan yang ajaib. Kita mau percaya Tuhan kita tuh luar biasa. Aku percaya Tuhan. Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku ajaib.
Benar, anak-anak Erokid. Tuhanku aja. Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat. Kau turun tangan. Jangan pernah kalian ada kata malu. Jangan ada kata takut. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat. Kalian percaya saja bahwa segala sesuatu Tuhan akan memberkati kita. Ya, kita katakan, aku percaya Tuhan. Kita angkat tangan kita. Kita mau saat ini Tuhan. Semua hal-hal yang menghalangi kita, Goliat dalam hidup kita, kita mau patahkan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan mau anak-anak dipulihkan. Anak-anak menjadi anak Tuhan yang sedang disiapkan untuk menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Kita katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan Tuhan. Kau turun tangan. Ya Yesus. Memberkatiku. Ya Yesus. Haleluya Tuhan. Amin Jesus. Ya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan, anak-anak Erokid. Saat ini Tuhan, setiap kami yang mengangkat tangan, setiap kami yang mengangkat tangan saat ini Tuhan, Engkau melihat Tuhan anak-anak Erokid. Mereka Tuhan siap menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Pahlawan-pahlawan Erokid bagi keluarga. Pahlawan-pahlawan bagi bangsa Indonesia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak Erokid akan Engkau pakai secara luar biasa Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau yang dahsyat, Engkau yang akan memulihkan anak-anak dari segala hal yang membuat mereka tidak bisa percaya diri. Segala hal yang membuat mereka hanya diam di tempat. Segala hal yang membuat mereka malu, yang membuat mereka takut. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Erokid dipulihkan Tuhan. Dipulihkan. Jadi sungguh mereka akan menjadi pahlawan-pahlawan Kristus yang luar biasa. Dan kami mau saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan yang dahsyat sendiri akan memberkati mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh kebodohan, roh kemalasan, roh yang tidak mau dengar-dengaran kami mau patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa sendiri yang sanggup melakukan, sanggup menghancurkan dan sanggup memberkati anak-anak Erokid. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik anak kelas kecil, kelas tengah, kelas besar Tuhan. Kami percaya Engkau pakai mereka secara luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berhenti berbicara, tapi biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati mereka, tertanam dalam pikiran mereka, tertanam dalam jiwa mereka. Dan kami percaya Allah Roh Kudus sendiri akan membuat mereka menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran, anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, lembutkan hati mereka saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang sudah diubahkan, setiap kami yang siap menjadi pahlawan Kristus, kita mau katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.